Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Istamarina dari kelas C05, yaitu Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Ekonomi dengan NIM 11211038. Di sini saya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang terus bertambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Pengertian etika. Etika adalah keyakinan pribadi individu tentang apakah keputusan, perilaku, atau tindakan benar atau salah. Perilaku ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perilaku etis, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku umum. Contohnya, dari perilaku ini adalah hadir tepat waktu, menyebutkan nama klien dengan baik, berdiri saat berkelandangan, dan tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, perilaku yang tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku umum. Contohnya, tidak aktif dan tidak kreatif, tidak disiplin, melakukan plagiat presentasi, serta tidak jujur. Penyebab perilaku tidak etis yaitu perbedaan budaya dan perbedaan personal. Penelitian dilakukan oleh Adrien 2013 yang menyimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang artinya semakin tinggi perilaku tidak etis pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Masyarakat dari konteks kebudayaan yang sama memegang keyakinan yang sama akan perilaku etis dan tidak etis. Biasanya perilaku etis sangat kuat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan organisasi. Alasan untuk bertanggung jawab secara sosial. Yang pertama yaitu moralitas. Moralitas adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Yang kedua yaitu pemurnian kepentingan diri sendiri, yaitu apa yang ditabur itu yang kita tuai, artinya bahwa adalah sesuatu yang kita lakukan punya akibat, yaitu sebab akibat. Yang ketiga yaitu teori investasi. Yang keempat yaitu mempertahankan otonomi, yaitu menghindari campur tangan kelompok lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab sosial perusahaan terbagi menjadi 4 bidang perhatian. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap investor. Pembahasan yang pertama itu tanggung jawab terhadap lingkungan. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk baru dari misi di mana perusahaan beroperasi dengan menjalankan program berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan fasilitas sarana dan prasarana, serta pelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Di antaranya yaitu menyediakan produk-produk berkualitas, menetapkan harga secara adil, memenuhi komitmen dalam pengiriman, menghormati adanya jaminan produk.
Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap investor. Untuk itu, maka pelaku usaha wajib membuat suatu laporan keuangan dan menyampaikannya dengan secara berkala dan rutin kepada para investor, sesuai dengan format dan memenuhi aturan dalam laporan keuangan yang berlaku. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Berikut yaitu mengikuti prosedur akuntansi yang tepat, memberikan informasi yang tepat kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. 4. Sikap menyangkut kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu sikap obstruktif. Apa sih sikap obstruktif? Yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dari individu yang lingkungan sosial dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan. Yang keempat, sikap proaktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Berikutnya yaitu tanggung jawab sosial harus dimulai dari puncak dan termasuk dalam perencanaan strategis. Para manajer puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Seorang eksekutif harus diberi tugas dalam agenda dan organisasi harus sesekali melaksanakan audit sosial analisis keberhasilannya dalam menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk tujuan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.